Halo, apa kabar Sobat Jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat kan ya? Hari ini kita ada di sekitar Jatinegara Kaum. Ya, Jatinegara Kaum. Di wilayah ini, Jakarta Timur. Ya. Jakarta Timur bagian ujung nih kalau nggak salah. Iya. Dari timur ujung lagi. Ini kalau ke sebelah sana ya kalau nggak salah. Itu kan sudah wilayah Bekasi. Wilayah sananya udah utara. Iya bener ya? Ya. Harusnya sih bener. Harusnya bener, gengs. Ya. Kita nggak mau kompas. Jadi kita masuk ke kita kesini mau ngapain? Daerah Jatinegara orang. jauh-jauh ngapain? Iya ini di belakang kita ini ada ini nih. Ada. Kawasan Cagar Budaya Pangeran Jayakarta. Jadi kita mau ke makam Pangeran Jayakarta yang konon katanya adalah Banyak ceritanya katanya sesepuhnya orang Jakarta. Oke. Seperti apa Ini di sini ditulisnya makamnya? tahun 1619 Ya, Masehi. abad ke-16. Oh gitu. Jadi beliau ada di abad ke-16. Wafat dimakamkan di Jatinegara Kaum. Ya. Jadi nanti kita ke makamnya sama ke masjid yang dia bangun, guys. Ke Masjid As-Salafiyah Asal. yang dulunya namanya Masjid Pangeran Jayakarta. Oh gitu. Oke. Sosok yang sangat luar berjasa biasa ya. Buat Jakarta ya. Perjuangannya sangat luar biasa sampai VOC itu apa ya? Tunduk sama dia. Bukan menandai lah apa? Oh. Ini jadi musuh bebuyutannya dia, jadi musuh gitu. bebuyutannya mereka ini, si Pangeran Jayakarta ini. Oke, kita menuju ke Masjid As-Salafiyah, ya. tempat makam Pangeran Jayakarta. Oke, kita let's go guys. Ya, ini Jalan Jatinegara Kaum di wilayah Jatinegara Kaum juga. Jadi di Jatinegara sendiri ada banyak berarti kan ya? Kalau sejarahnya Jatinegara itu yang di Mester sana, apa? Pasarnya? Pasar ya, di pasar. Pasar Jatinegara. Pasar itu kan awalnya dulu seorang ini. Jadi ceritanya tentang Jatinegara itu ada seorang dari Maluku atau Ambon kalau nggak salah, namanya Cornelis Senen. Oh itu makanya ada Senen, pasar Senen gitu bukan? Nggak nyambung, nggak nyambung, beda. Bukan, lain lagi. Beda. Jadi si Cornelis Senen ini adalah seorang pendeta, seorang guru agama Kristen. Dia ya begitulah kurang lebih. Dia datang ke sini membeli tanah di sekitar yang sekarang jadi Jatinegara itu. Dia beli tanah di situ, kemudian dia mengajar di situ. Pokoknya jadi inilah, jadi guru, jadi pastor. Akhirnya sama orang-orang sekitar itu dipanggilnya Mester, bahasa Belanda ya. Mester. Dari Mister ya. Itulah cikal bakal kenapa di daerah Jatinegara sana itu disebutnya Mester. Pasar Mester. Jadi sebenarnya wilayah Jatinegara itu awalnya ada versi lain lagi. Kenapa disebut Jatinegara? Karena dulunya di sini hutan jati. Masih pada rimbun, cuma nggak tahu ini jati apa bukan sih. Rimbun sih, gengs. Di sini walaupun panas tadi kan, tapi pohonnya masih banyak. Ada juga versi lain, Jatinegara itu dulunya namanya diambil dari Jatina Nagara, bahasa Sunda. Jatinya punya negara. Pohon jatinya negara.
Enggak. Oh, bukan. Jadi artinya apa ya? Kampungnya orang sultan apa gitu kalau nggak salah. Karena kan masih di sini nih masih kekuasaannya Pajajaran. Masih masuk wilayah Sunda. Wilayah Sunda, tataran Sunda. Jadi bahasanya masih bahasa Masih Sunda yang bahasa dipakai. Sunda, agamanya masih Hindu. Nah, si Cornelis ini mau menyebarkan agama Kristen di sini. Semester tadi ya. Semester, makanya dia beli tanah yang masih hutan jati dan rawa-rawa itu. Di antaranya ya untuk visinya dia untuk penyebaran agama. Oh. Nah, begitu VOC bikin jalan jalur ini, jalur Anyar Panarukan. Iya. Itu kan lewat tanah dia. Akhirnya wilayah dia jadi ramai. Jadi banyak orang yang tinggal di situ, banyak orang yang dagang di situ. Pusatnya ya, jadi pusat perdagangan. Jadilah kampung yang sekarang dinamakan Jatinegara itu. Ini ada pangeran. Itulah kurang makam lebih. pangeran Senapati. Ini di sini juga ada. Ada 2 rupanya, guys. Ini Ada ada makam pangeran Sanghyang Pangeran Sanghyang atau Raden Syarif. Ini kita Ini boleh. ceritanya gimana nih yang ini nih? Kalau ini Kita masuk nih. kita coba masuk. Kalau ada juru kuncinya kita minta izin lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini mana kuncinya? Oh, ada musolanya juga, guys. Nggak ada. Ada orang. Bapak yang jaga di sini. Boleh ziarah nggak Pak ke sini? Silakan aja. Silakan. Di mana sih Pak sebenarnya makamnya? Sama sekalian mau nanya kalau Sang Hyang itu siapa sebenarnya? Nggak paham. Nggak paham. Silakan Tapi boleh ya, boleh ya. boleh aja. Minta izin ya Pak ya. Kasih Pak. Kita diizinkan ziarah guys. Terima kasih. Makam Sang Hyang. Ya. Oke. Pangeran. Oh ini. Ini. Pangeran Sang Hyang. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Susun ila ruhi Pangeran Sang Hyang Raden Syarif Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita habis dari makam Raden Syarif atau Sang Hyang. Pangeran Sanghyang. Pangeran Sanghyang. Oh. Yang Berjasa juga kan itu buat Jakarta kalau nggak salah. catatan sejarahnya nggak ada. Termasuk tadi juru kuncinya juga nggak ngerti atau nggak mau ngasih tahu. Tapi memang saya cari di itu nggak ketemu siapa Pangeran Sang Hyang. Oh gitu. Dan ada yang bilang kalau beliau itu memang termasuk ini ya pangeran hidup di masa VOC juga. di masanya Pangeran Jayakarta gitu. Oh, barengan dia. Ya, di masa yang sama. Tapi siapa beliau
nggak ada catatan Misteri. sejarahnya, sangat misteri. Kalau orang bilang malah beliau adalah sesepuhnya Bakal atau sesepuh? Cikal bakalnya. sesepuhnya ini orang-orang Jatinegara kaum. Oh. Ada yang bilang seperti itu, entah benar entah nggak tahu juga. Semuanya serba misteri, guys. Oh ini ininya ini, apa? Jadi memang apa di sini nih banyak makam keramat ya. Makam yang dikeramatkan karena Makam keramat, makam itu. iya. Karena memang Ada cerita lagi di situ. bukan tempatnya kan memang Jatinegara kaum itu ini apa tempatnya para sultan di sini. Oh, Itu makanya dinamakan Jatinegara kaum. Kauman. Kauman. Banyak dulunya memang tempatnya orang-orang berilmu lah di sini, ilmu agama. Nah ini di depan ini sudah Pangeran Jayakarta ya. Masjid Masjid As-Salafiyah. As-Salafiyah, tempat makamnya Rame loh, Pangeran guys. Jayakarta. Tiap Banyak yang hari, ziarah. ya, tiap hari banyak yang ziarah, terutama orang-orang politik yang Let's ingin. not mention that. Bukan, karena itu memang yang terjadi di Indonesia. Jadi kitanya aja sih sebenarnya yang apa istilahnya? Yang membersihkan niat kalau Ya. pergi ke makam. Ziarah. Ya. Ini bukan Sudah rahasia umum. bukan rahasia umum dan bukan saat ini, sudah dari zaman dulu gitu. Jadi kalau ada pejabat, Kalau ada hajat siapapun. itu biasanya mereka pergi ke makam Berdoa. ya Entah untuk apa? ya apapun Hubungannya apa kita nggak ngerti lah tujuannya. ya. Tapi ya intinya kitanya yang meluruskan niat kalau ingin Ya, berziarah. ziarah. Ya. Ini kita sudah masuk ke wilayah. Ini sebelah kiri sudah ini ya. Oh ya, ini kompleks makamnya. Sudah kompleks makamnya Pangeran Jayakarta. Ini kompleks makamnya, guys. Dan ini yang lain dipakai untuk kerabat-kerabatnya. Jadi yang boleh dimakamin di sini Anak hanya keturunannya. anak keturunannya Pangeran Jayakarta. Tempatnya. Ini sepertinya saya Sepertinya makin panas, guys. harus nyebrang biar jelas. Ya. Service. Allah. Ini biar jelas bentuknya. Masjid As-Salafiyah. Allah. أشهد أن لا إله إلا Inilah nih Masjid As-Salafiyah atau Masjid Pangeran Jayakarta, tempat Pangeran Jayakarta dimakamkan. Jadi makamnya ada di dalam, guys. Oke, kita masuk ke dalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita masuk ke dalam, guys. Sekalian sholat asar, guys. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yuk, sholat dulu.
Ini silau cahaya dari luar guys, nggak terlalu kelihatan jadinya foto ini. Pejabat yang pernah datang ke sini nih guys. Ini ruangan depan dari Masjid As-Salafiyah. Ini masjid. Kita ke ruang utamanya. Ya, ini ruang utama Masjid As-Salafiyah. Dan masjid ini udah beberapa kali direnovasi. Jadi ini sudah bukan bangunan aslinya ya, sudah beberapa kali direnovasi. Dan ini menuju ke makam. Itu yang ada cungkupnya itu tempat makamnya dari Pangeran Jayakarta. Kita ke sana. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Susanillah ruhi Mbah Pangeran Ahmad Jakarta. Al-Fatihah. Ala nasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Susanillah. Ala syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Nasta'in syaratul mustaqim syaratul Thumma ila khadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. Ala nasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ladaika nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami' ahlil quburi wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wal magharibiha qarya wa bahri. Khususan abaina wa ummahatina wa azdatina wa jaddatina wa masyaykhina wa muslimat wa asatidatina wa khususan ila ruhi Mbah Pangeran Ahmad Jakarta, Mbah Pangeran Jayakarta, waliman istama'ana habna bisababi al-Fatihah. Ini makam keturunan dari Pangeran Jayakarta. Jadi keluarga atau kerabat dari Pangeran Jayakarta itu dimakaminya di sini. Termasuk ada teman kita yang masih kerabatnya juga dimakaminya di sini, cuman kita nggak tahu tempatnya ada di sebelah mana.
karena banyak banget. Temen kita Dewi namanya, itu juga menurut silsilahnya kerabat dari bapaknya ya. Bapaknya itu kerabatnya dari Pangeran Jayakarta. Dan beliau meninggal karena sakit kanker ya, kanker. Waktu anaknya masih kecil-kecil, tahun 2005-an kalau nggak salah, apa 2006 gitu. Dan dimakaminya di sini karena dapat, jadi keluarga tuh dapat tempat boleh dimakamin di sekitar area Masjid As-Salafiyah atau Masjid Pangeran di Jayakarta zaman dulu ya, asli. Cuman kita mau ziarah nggak tahu posisinya, tadi nanya juga nggak tahu karena bapaknya kita nggak paham namanya. Ya, Al-Fatihah buat Dewi. Pohonnya besar banget ini. Ini pasti pohon zamannya Pangeran Jayakarta sampai sekarang. Gede banget nih guys. Ya, kita tadi udah ziarah ke makam Pangeran Jayakarta yang ada di belakang kita ini nih. Ini saya mau sedikit cerita tentang sejarah perjuangan dari Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta ini memang ini musuh bebuyutannya VOC ini guys. Jadi kisahnya pun penuh misteri, banyak versinya. Jadi awalnya itu dari abad ke-15 dari Belanda datang. Bukan, dari Fatahillah. Oh. Fatahillah atau Faletehan yang nama aslinya itu Fadilah Khan. Itu itu juga banyak versinya karena ada yang bilang, ada sejarah, bukan yang bilang. Ada sejarah yang mengatakan kalau Fatahillah itu adalah orang asli Pasai dari Aceh sana. Samudra Pasai yang menimba ilmu karena di Aceh dijajah Portugis, dia keluar dari Pasai ke Mekah, ke Arab, mencari ilmu agama. Terus kemudian balik ke wilayah Nusantara ini, yang dulu belum ada Indonesia ya, Nusantara, Nusantara. Karena masih kepecah-pecah itu kerajaan-kerajaan. Tapi karena di Pasai masih dikuasai Portugis, dia kemudian ke Cirebon, ke Kesultanan Cirebon. Mencari ilmu agama itu. Karena kurang Wali jelas. Songo gitu kali ya? Kurang jelas. Oh enggak. Tapi ada cerita lagi, dia dari Mekah langsung ke Demak. Jadi turun di Jepara, di pelabuhan Jepara, terus ke Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu kan dulu juga besar itu. Rajanya itu Trenggono. Di situ kemudian dia apa istilahnya ya, diangkat jadi adipati gitu kalau nggak salah tuh. Oh, jadi karena pejabatnya lah. Iya, karena tujuan dia tuh memang ingin mengusir penjajahan, mengusir Portugis ya. Waktu itu Portugis yang masih menjajah Nusantara itu, kebanyakan Portugis. Belanda belum masuk. Belum datang. Ya. Nah,
sama si Sultan Trenggono. Kemudian dia diutus untuk ini, untuk di samping syiar agama, jadi untuk ekspansi lah ke wilayah Banten ini, ke wilayah dulu namanya Sunda Kelapa. Jakarta inilah ya, sekarang. Yang di kota itu, yang di kota tua itu, Bandar Kelapa atau Bandar Kelapa namanya awalnya. Ya. Atau orang menyebutnya Sunda Kelapa karena itu kan wilayah kekuasaannya Pajajaran, orang Sunda, tataran Sunda Kelapa. Karena di pesisir itu kan banyak kelapa, jadi Sunda Kelapa. Begitulah kurang lebih sejarahnya. Nah, dia diutus Sultan Trenggono untuk mensyiarkan agama di Banten ini, karena Banten Kesultanan Pajajaran itu masih Hindu. Jadi masih Hindu. Di samping itu dia juga ingin mengusir si Portugis ini dari wilayah Pajajaran. Bukan, belum Nusantara lah, masih Pajajaran. Jadi wilayah inilah lingkupnya masih kecil, masih seputar Pajajaran. Kemudian dia minta bala bantuan ke Kesultanan Cirebon. Jadi Demak dan Cirebon bekerja sama dengan kepala pasukannya si Fathahillah ini menyerbu Pajajaran yang dibantu sama Portugis, gitulah kurang lebih ceritanya. Karena Pajajaran dibantu Portugis, jadi Portugis sama Pajajaran dan Portugis itu bekerja sama. Jadi itu makanya dia ditugaskan untuk sekalian ngusir itu ke Pajajaran. Iya, plus mau nyebarin agama Islam, gitulah kurang lebih. Dan dengan pasukan yang sangat banyak karena dibantu sama Kesultanan Cirebon, berhasillah si Fathahillah ini mengusir Portugis dan menaklukkan Pajajaran. Jadi sekali dayung dapat dua dia. Dua tujuan dapat. Karena kemenangannya itu ya karena kemenangan besarnya itu, maka wilayah diberi nama seperti nama yang dia, tadinya namanya Sunda Kelapa itu jadi Fathahillah. Bukan jadi Fathahillah, jadi Jayakarta. Jadi kemenangan Jayakarta itu artinya kemenangan yang maksimal, kemenangan yang sempurna gitu. Itu asal muasal Jayakartanya itu. Nama Jayakarta. Begitu. Nah, kemudian itu belum masanya Pangeran Jakarta, tapi VOC juga belum. Nah, akhirnya Pangeran Jakarta menjadi menguasai Jayakarta. Pangeran Fathahillah tadi menguasai Jayakarta. Atas ininya dari Kesultanan Demak. Jadi dari Sultan Demak akhirnya dikuasakan ke Fathahillah untuk mengelola Jayakarta. Begitu. Nah, kemudian setelah itu sih nggak ada gejolak lah. Karena kepemimpinannya akhirnya diturunkan ke menantunya Fathahillah. Namanya kalau nggak salah Tubagus Angke. Menantu. Angke itu Demak ya? Enggak, pokoknya jadi begitu Fathahillah wafat, si Tubagus Angke inilah yang meneruskan, yang menguasai wilayah Jayakarta itu. Nah, si Tubagus Angke ini kemudian punya anak
yang namanya Sungresa Jayawikrama kalau nggak salah. Nah, dia inilah Yang dibilang Pangeran Jayakarta. yang dibilang Pangeran Jayakarta. Versi yang lain ya. Tapi versi yang lain banyak versi. Versi yang lain lagi, Pangeran Jayakarta itu justru anaknya si Fatahillah. Angresa Jayawikrama ini, Sungresa Jayawikrama ini. Termasuk Ahmad Jakarta itu juga Keturunannya. bukan, ada yang bilang orang yang berbeda dengan Pangeran Jayakarta. Oh, jadi sebenarnya nggak ada yang tahu pasti. Nggak ada yang tahu pasti, Karena banyak versi. karena banyak versi. Dan itu dibiarkan karena ya sejarah seperti itulah sejarah. Karena memang nggak ada data yang valid ya. Memang tidak tertulis dulu juga. Karena bukan di samping nggak tertulis. Jadi sejarah Jakarta tuh gini. Dia adalah musuh bebuyutannya VOC. Gini. Awalnya adalah begitu Pangeran Jayakarta itu menjadi penguasa Jayakarta, ini langsung bypass aja ya, langsung ke Pangeran Jayakarta. Begitu Pangeran Jayakarta menguasai Jayakarta, VOC datang, dikasih tempat lah sama si Pangeran Jayakarta untuk ikutan berusaha lah, berniaga jadi dia dikasih lahan di pinggiran Kali Sunter sana. Cuman lama-lama si VOC ini istilahnya ngelunjak gitu karena dia menerapkan monopoli perdagangan. Nggak cukup jadinya buat dia segitu. Bukan nggak cukup, yang itu akhirnya menyengsarakan rakyat karena semuanya itu atas perintah dia. Monopoli perdagangan itu kan lu harus nanam ini, harganya harus sekian, lu jualnya harus ke gua gitu-gitulah. Nah, karena sistem monopoli yang diterapkan oleh VOC itu, si Pangeran Jayakarta marah ke VOC. Nah, mulai saat itu terjadi Clash lah mereka. Permusuhan. Terjadi peperangan yang akhirnya sempat juga VOC ini yang dikomandoi sama Jan Pieterszoon Koen. Nah, itu di buku sejarah. Ya, di buku sejarah ada itu, buku sejarah SD. Itu akhirnya sempat kalah dan kabur ke Ambon. Di Ambon lah dia ngacak-ngacak lagi ya. Bukan. Jadi begitu ke Ambon, si Inggris ya kalau nggak salah, Inggris datang. Inggris datang tapi sempat juga diusir tuh. Nah, begitu selesai si Pangeran Jayakarta ngusir Inggris, si JP Koen ini, Jan Pieterszoon Koen ini datang lagi ke Jayakarta plus pasukan bala tentara dari Kesultanan Ambon atau Kerajaan Ambon lah. Dapat bantuan dia dari Dapat sana. bantuan. Ya? Karena banyaknya pasukan yang dibawa sama VOC ini, kalang kabut ini Pangeran Jayakarta. Nah, karena kalahnya Pangeran Jayakarta inilah akhirnya banyak versi tadi itu. Gitu. Jadi ada satu versi yang bilang kalau Pangeran Jayakarta itu kabur di daerah Sunter. Dia masuk ke dalam sumur, terus meninggalkan jubahnya di atas supaya terlihat seperti dia itu mati di dalam sumur. Ya, yang akhirnya si sumur ini dianggap sebagai tempatnya dia juga. Ya, jadinya. Sama si VOC ini ditimbun. Terus ada juga versi yang di sini nih. Jadi Pangeran Jayakarta kabur ke Jatinegara Kaum ini, kemudian bikin masjid ini, Masjid As-Salafiyah ini.
membangun. Jadi masjid ini di samping buat tempat ibadah juga membangun kekuatan kembali karena ininya pasukannya udah kocar-kacir, udah nggak karu-karuan. Menyatukan lagi di Iya. sini. Tapi ada versi lain lagi, itu Pangeran Jayakarta lari ke daerah Serang di Tengahan kalau nggak salah namanya. Karena di sana juga ada makamnya. Menurut orang setempat itu. Menurut sejarah, ahli sejarah. Oh. Dan menurut orang setempat juga ada makamnya, makam Pangeran Jayakarta di sana. Ada, nanti kapan-kapan kita ke sana lah. Jadi yang benar yang mana sampai sekarang masih Enggak, ya belum ada yang tahu pastinya. masing-masing Benar. merasa kalau itu Pangeran Jayakarta. Tapi yang pasti adalah Pangeran Jayakarta itu real adanya, pernah ada, pernah jadi musuh bebuyutannya VOC. Dan berjasa buat kita juga. Buat cikal bakal ini ya, buat cikal bakal Jakarta dan Indonesia. Walaupun dulunya belum ya, masih berantakan lah. masih Nusantara, masih kerajaan ya. Masih acak-acakan. Jadi nggak ada yang tahu yang benar, tahu persisnya Pangeran Jayakarta itu sebenarnya apakah Ahmad Jakarta itu Pangeran Jayakarta. Tapi ahli sejarah kalau itu adalah orang yang berbeda, tapi di dalam masa yang sama. Begitu. Cuman mereka juga nggak bisa menunjukkan bukti kalau benar atau tidaknya. Bukan, kalau itu bukan Pangeran Jakarta, terus Pangeran Jakarta yang asli yang mana juga mereka nggak bisa. Nggak ada datanya. Dia sendiri juga nggak kuat datanya berarti. Ya karena itu, karena si Pangeran Jakarta tadi menghilang, apa istilahnya ya, mengasingkan diri supaya tidak diketahui sama si VOC. Makanya kan tempat ini aja, ini baru ketahuan itu setelah 3 abad beliau meninggal. Jadi beliau itu kan ada di abad 16. Nah, tempat ini itu baru dibuka lagi, baru disosialisasikan ke masyarakat umum itu pada tahun 1900 sekian. Jadi 3 abad. 3 abad itu benar-benar ngebleng dia. Bukan ngebleng, memang menghilang. Nggak boleh, sama kerabatnya juga nggak boleh dikasih tahu ke orang-orang kalau dia itu sebenarnya Pangeran Jayakarta gitu. Itu juga yang bikin misteri, yang bikin banyak versi, catatan sejarah itu jadi hilang, jadi terputus. Gitu. Di antaranya ya. Jadi zamannya Gubernur Heng Antung ini baru dibuka, baru dieksplor. Iya, kalau disinilah sebenarnya tempat Pangeran Jayakarta yang dulu pernah jadi bebuyutannya VOC. Begitu. Nah, cuman Jakarta sendiri itu juga apakah kenapa dia ngambilnya dari Jaketra? Kita juga nggak tahu. Entah Jakarta, entah Jayakartanya, entah. Karena sebenarnya yang membuka atau gini lah, ulang tahun Jakarta itu diambil dari penyerangan Fathahillah, kemenangan Fathahillah. Kemenangan. Jadi begitu Fathahillah menang, merebut dari Sunda Kelapa itu, nah tanggal itulah yang dipakai untuk ulang tahun Jakarta. Jadi tanggal 22 Juni. Tapi rumit, complicated ini sejarah tentang Pangeran Jayakarta dan Jakarta ini. Termasuk orang Betawi itu turunan dari Pangeran Jayakarta atau dari, karena ada beberapa versi. Ada yang bilang kalau orang Jatinegara kaum ini turunannya Pangeran Jayakarta. Tapi ada yang bilang turunannya dari Raden Syarif yang ada di
tadi yang ada di yang kita tadi masuk ke situ. Jadi yang benar yang mana juga nggak tahu gitu. Apa-apa lah, banyak yang doain Ya. berarti jadinya kan. Begitulah sejarah kita ya, sejarah Pangeran Jayakarta, sejarah Jakarta, termasuk sejarahnya orang Betawi ini. Jadi apakah Betawi itu sudah ada sebelumnya, sebelum Pangeran Jayakarta? Atau sesudahnya? Karena ternyata kan wilayah ini dulunya wilayah dari Kesultanan Pajajaran gitu. Masuknya ke Jawa Barat berarti Harusnya. Ya begitulah sejarah. Sampai waktu saya datang pertama kali sebelum ada internet itu juga bingung kalau kita mau ke makam Pangeran Jayakarta itu, karena ya memang banyak versi. Ada yang bilang di sini ini orang nyebutnya bukan ini ya, bukan Jatinegara Kaum, tapi lebih ke apa kalau Pak Joko bilang tadi itu? Rawamangun, daerah Rawamangun. Walaupun sebenarnya ini wilayah namanya Jatinegara Kaum. Kenapa disebut Jatinegara Kaum? Karena dulunya ini tempatnya Kauman ya? Sultan, ya Kauman lah. Tempat Kauman tuh orang agamis gitu. Ada juga yang bilang kalau makam Pangeran Jayakarta itu di daerah kota. Karena di sana ada jalan, bukan, ada namanya Jalan Pangeran Jayakarta. Jadi menganggap disitulah tempatnya. Masing-masing dengan versi masing-masing. Termasuk yang di Serang tadi. Di sana juga ada makamnya juga, ada namanya juga. Tapi bukan tidak spesial kayak gini. Menurut ceritanya sih, menurut data yang saya dapat, dia di makam umum gitu. Tapi ada namanya dan di ini sama warga sekitar juga diritualkan, dihormati lah ya. Ya, begitulah kisah tentang Pangeran Jayakarta yang saya dapat dari berbagai sumber yang sangat misteri, sangat-sangat misteri. Tapi walaupun bagaimana, beliau adalah pejuang. Beliau adalah sangat-sangat berjasa buat buat Jakarta sekarang. Buat Jakarta khususnya, buat bangsa kita, karena beliau yang sangat gigih mengusir VOC dari tempat ini, dari wilayah Nusantara ini, jadi kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang istimewa di sana. Ya. Saya jadi berkaca-kaca. Tapi biarlah sejarah menemukan jalannya, ya karena dirinya. Ya karena kebaikan itu pasti punya jalannya sendiri. Iya, pasti ketahuan pada akhirnya. Ya. Jadi yang penting buat kita itu adalah semangatnya dan tidak melupakan sejarah. Itu sih yang catatannya adalah jangan sampai melupakan sejarah. Masalah tempat dan lain-lain itu udah urusan lain lagi. Anggap aja itu jadi ikhtiar kita gitu untuk berusaha. Ya kalau nggak ada tempat kayak gini kan kita juga bingung, kayak kita mau menziarahi makam yang mana ya. Paling tidak itulah benang merahnya. Oke. Kita sudahi tentang Pangeran Jayakarta yang penuh misteri. Mudah-mudahan kita bisa menambah pengetahuan dan bisa mengambil hikmah. Dan buat teman-teman yang suka dengan video kita ini, silakan like, silakan
Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat. Ada manfaatnya. Insya Allah. Dan jangan lupa tetap Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Lagi musim hujan. Iya. Dan akhirnya Sampai di kita sini. sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Dah. Bye-bye.